Jadi hari ini kita akan tangani rambut keriting keribo. Ya. Ini sangat keribo sekali guys. Coba lihat rambutnya. Dan juga tebal. Oke. Lagi dengan aku, Cibi Salon and Barber Shop. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani hari-hari ini. Nah, kali ini aku dapat customer yang rambutnya super mega bintang banget ya. Kali ini aku menggunakan produk andalan aku, yakni Sisil ke-9 Pro ya, atau disebut dengan Smoothing Sutra. Dan yang paling utama ya, dari produk ini sudah pasti kita sudah menggunakan label halal ya dari Smoothing Sutra ini. Nah, kali ini kita next video. Nah guys, di rambut kali ini aku dapat customer yang rambutnya memang bagus banget ya, udah terlalu keriting dan wajib kita smoothing pakai sutra. Nah, langkah awal pengolesan step 1 ini ya, perhatian buat untuk bagi yang pemula ya, gunakan obat step 1 ini hanya pada batang rambut saja ya, jangan sampai mengenai akar rambut. Jika mengenai akar rambut, bahwa akar rambut kita itu akan terjadi seperti pelekukan atau bahkan terjadi kebotakan pada rambut. Nah, bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Di tahap ini aku parting satu persatu ya. Jika kita ambil yang agak tebal, maka obat yang kita perlu gunakan juga yang ekstra banyak ya. Aku gunakan obat step 1 ini terlalu banyak ya, dikarenakan rambut customer kita ini terlalu keriput dan keritingnya, dan helaiannya itu besar-besar. Jadi aku gunakan step 1-nya secara banyak-banyak supaya cepat meresap di pangkal rambut, dan terutama untuk bagian ujungnya aku perbanyak juga obatnya. Nah, kembali lagi ya, aku ingatin buat yang pemula, untuk obat step 1 ini kan terlalu keras, jadi aku menggunakan obatnya nggak terlalu ke akar, dikarenakan terjadi penumpukan obat di pangkal rambut. Jadi aku hanya pakai sekitar 3 cm dari akar rambut. Setelah pengolesan obat step 1, kali ini aku akan diamkan durasinya selama 30 menit, dan setiap 15 menit dicek elastisitas rambut ya. Next, sudah 30 menit berlalu ya, rambutnya kita akan smoothing, kita atur yang disebut dengan jepit 2 jari, lalu aku tambahkan obat. Nah, ini aku berikan obatnya sampai ke akar tapi nggak mengenai kulit kepala. Di sini aku nggak kenakan di kulit kepala, maka akan terjadi pelekukan di batang rambut jika aku diamkan selama 15 menit kemudian. Nah, kali ini aku ambil perlahan-lahan. Jika ada rambut yang terlalu sudah masak, aku berikan air sedikit, terus aku smoothing atau
jepit 2 jari. Di teknik jepit 2 jari ini berguna untuk meluruskan rambut atau melihat apakah rambut yang kita smoothing ini sudah elastisitas atau sudah seperti kayak ngaret-ngaret gitu. Dan dia ngaretnya itu seperti yang nggak patah ya, atau nggak kembali lagi. Jika kita tes simpul, ambil sedikit rambutnya udah nggak kembali lagi keriting atau sudah elastis, maka rambutnya akan kita cuci atau kita bilas. Dan sebelumnya itu kita diamkan selama 15 menit aja ya. Nah, ini hasil rambut yang sudah selesai dibilas ya, udah selesai dikeringkan. Dan sekarang sudah aku pakai antifreeze biar nggak ngerusak untuk rambut ya, untuk melindungi batang rambut. Sekarang aku pakai catok Bailu dan hair iron dengan suhu yang normal-normal saja ya. Sekarang aku ambil catoknya untuk bagian pangkalnya pakai catok iron ini, hanya dikarenakan kalau pakai catok iron ini bisa menangkap sampai pangkal rambut. Dan dia jangan sampai kena kulit kepala atau kena dekat dengan kepala, karena suhu dari catok tersebut itu sangat panas ya. Nah, aku ambil sedikit-sedikit demi sedikit sampai akhir. Nah, disarankan untuk para pemula ya, jangan sampai mengambil helaian-helaian rambut itu terlalu tebal, karena memungkinkan untuk rambut-rambut yang lain dia nggak akan dapat kena panasnya ya. Dia pokoknya kita ambil pelan-pelan saja atau sedikit demi sedikit. Nah, terus lanjut sampai akhir ya. Usahakan diambilnya untuk yang sedikit-sedikit saja, nggak usah yang tebal-tebal. Minimalnya aku ambil tuh sekitar 2 cm atau 1 cm ya dari jarak rambut yang lain. Di video kali ini aku akan review lagi hasil dari catokan aku yang pertama ya. Ini hasilnya memang sangat bagus, terutama untuk catok Bailu ini aku ambil hanya untuk merekat atau untuk yang rambut yang tebal ya. Dan ini hasilnya memang sangat-sangat bagus, mengkilat, lembut ya. Dan hasilnya ini udah nggak diragukan lagi dari Silky9 Pro ya guys. Nah, aku ingatin lagi ya, cara catoknya ini diambil perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Jangan sampai kena kulit kepala, karena uapan dari suhu catok tersebut memang sangat panas. Nah, itu kan kelihatan berasap. Nah, di sini walaupun rambut customer aku ini kan yang keriting keribo, jadi untuk rambut ini aku ambil yang ekstra tipis juga ya dari yang biasanya aku catok. Aku pakai catok yang kecil atau yang hair iron aku untuk ambil bagian pangkal rambutnya ini, karena rambutnya ini sangat tebal banget ya, jadi bagian akarnya itu nggak dapat catokan, jadinya kayak melekuk gitu. Nah, aku pakai catok hair iron ini. Catok ini direkomendasiin banget buat yang para pemula untuk mengambil jarak yang terdekatnya saja ya. Dan catok ini memang sangat bagus. Aku pakai catok ini dari tahun 2017, memang catok legendaris aku banget ya, atau catok pilihan aku sendiri. Memang hasilnya juga udah nggak diragukan lagi guys. Dan hasilnya nih, aduh cantik banget ya guys. Dari rambut yang keriting keribo manja sekarang berubah menjadi lurus, lembut, dan coba lihat aja nih hasilnya memang bagus banget berkat Silky9 Pro yang udah pasti berlabel halal dan pastinya ya guys, di obat tersebut sudah mengandung ekstra keratin ya. Dari step 1-nya udah keratin, step 2-nya juga udah ekstra keratin juga ya. Nah, di sini juga aku udah pakai vitamin rambut atau hair serum ya. Nah, next untuk tahap yang kedua ya, ini netralizer dari Silky juga ya guys. Yang
pasti di tahap step 2 ini udah pasti banget udah ada keratinnya, jadi nggak akan merusak rambut. Nah, untuk pengambilan step 2 nya ini bisa sampai kena kulit kepala juga kok, nggak apa-apa buat para pemula untuk menggunakan step 2 nya sampai kena kulit kepala, dikarenakan step 2 nya juga ini kan udah nggak begitu keras ya obatnya, hanya untuk menetralisir obat step 1 nya saja. Nah, aku untuk pengambilan teknik kayak gini ya, untuk supaya nggak terjadi pengacakan dari saat aku mengambil bagian-bagian dari rambut tersebut. Jadi aku ambil perlahan-lahan ya dari bagian belakang. Mohon maaf ya ada kesalahan sedikit, pengucapan aku terlalu cepat. Maka untuk ada kolom deskripsi juga tolong dibaca, dan bagi yang kurang paham silakan komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya, biar channel aku tuh memotivasi banget buat kalian atau buat tutorial atau cara untuk smoothing rambut, bahkan untuk gunting rambut juga bisa aku bikin tutorialnya juga ya. Guys, tahukah kalian Silky 9 Pro ini dengan pengalaman dunia salon, Silky 9 Pro didukung oleh para hairdresser untuk menciptakan rangkaian produk kecantikan dan perawatan rambut yang berkualitas untuk salon profesional. Dan untuk step 2 nya ini berfungsi untuk meluruskan dan supaya tahan lama dan mengembalikan kelembutan dari rambut yang setelah kita smoothing ya. Nah guys, cara pakai dari step 2 ini ya, pertama kita bagi 4 rambut menjadi 4 bagian ya, menggunakan sarung tangan, aplikasikan netralizer dimulai dari bagian tengkuk atau bagian pangkal rambut, kulit kepala sampai ujung rambut. Nah, di sini aku nggak ikuti aturan tersebut ya, aku pakai cara aku sendiri di bagian depan dulu, bisa kok, nggak apa-apa. Nah, setelah itu aku diamkan selama 10 menit sambil melembutkan rambut dengan jari sehingga rambut tetap lurus selama proses netralizer. Nah, setelah itu kita bilas rambut dengan air hangat selama 7 menit untuk menghilangkan kelebihan air dengan handuk. Rapikan rambut-rambut yang kusut dan kita sisir dengan yang jarangnya, atau bisa juga pakai blow dry untuk rambut yang kita setelah melakukan tahap step 2 ini ya. Atau biasa aku nggak pakai blow ya, aku sekarang pakai catokan aja untuk merapikan saja dari bagian ujungnya saja. Dan pastinya step 2 netralizer ini dari Silky 9 Pro sudah pasti dia mengandung keratin dan olive oil ya, dan pasti banget sudah berlabel halal. Jadi buat kalian yang mau smoothing rambut, mau bikin apa ya, tetap kita harus pakai produk dari Silky 9 Pro, karena aku memang rekomendasiin banget di salon aku pakai Silky 9 Pro. Dan aku ingetin lagi buat yang nonton di channel aku ini ya, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik seputar perawatan rambut dan teknik pelurusan rambut yang biasa disebut dengan smoothing ya. Silahkan di subscribe ya, tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa tambahkan tombol lonceng ya, dan di tapping aku diamkan selama 15 menit. Hasilnya udah aku bilas, sekarang aku akan keringkan dengan menggunakan suhu yang nggak begitu panas juga dan nggak begitu dingin. Aku pakai suhu yang normal saja dengan hair dryer ini ya. Kita keringkan sampai benar-benar kering ya. Di sini aku nggak melakukan pencatokan lagi, dikarenakan untuk rambut yang aku catok ini udah memang benar-benar lurus dan benar-benar memang udah berubah dari hasil sebelumnya ya, dari hasil rambut awalnya yang keriting keribut sekarang berubah menjadi rambut yang lurus alami dan lembut juga pasti ya. Nah, dan ini hasilnya setelah aku melakukan pengeringan rambut dan setelah dicatok
hanya bagian ujungnya saja aku catok, aku nggak catok keseluruhan ya, aku hanya bagian ujungnya dan bagian atasnya saja yang aku catok, bagian dalamnya aku nggak catok lagi, aku hanya catok asal-asal saja dengan suhu yang 180 ya guys. Dan semoga puas dengan hasil aku ya, tetap semangat.